Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Packers, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan sharing tentang jalanan alternatif untuk menuju puncak tapi menggunakan jasa joki. Mungkin kalau untuk jalanan alternatif menuju puncaknya itu sudah nggak asing lagi ya. Tapi kali ini kita mau sharing tipe joki yang jujur atau tidaknya dan apa aja plus minus selama mengambil keputusan saat menggunakan jasanya. Supaya nggak salah paham, ikuti terus ya tanpa skip sampai akhir. Sebetulnya jalanan saat itu tidak terlalu macet ya untuk ukuran menuju ke puncak. Namun pada saat belum sampai lampu merah gadok, ada seorang joki yang mau coba seperti kasih sinyal untuk memberi info terkini. Infonya yaitu jalanan katanya baru banget ditutup alias satu arah dan akan macet berjam-jam. Gimana jadinya ini kalau kita kena antrian berjam-jam menuju atas. Sedangkan Taman Safari saja hanya sampai jam 5 sore aja ya batas maksimalnya untuk menuju ke area panda. Kemudian si bapak joki menawarkan jalur alternatif sampai tembus ke dekat Taman Safari langsung katanya. Wow, menarik banget kan kedengarannya? Oke, sekarang kita lagi mau coba tahu berapa biayanya dan apa bisa dinego untuk di bawah harga pasaran atau tidak. Kita cuma mau tes aja. Alasan karena kita dikasih harga 200.000 itu karena jaraknya jauh katanya. Dan itu harga normal. Dan kita coba pernegosiasian, kita buka di harga 80.000 supaya dia turun jauh dan akhirnya bener dong dia turun ke 100.000 dan ternyata bisa. Akhirnya kita disuruh putar balik dan ikuti instruksi beliau. Walaupun kalau benar si bapak ini akan amanah sama omongannya yang katanya langsung tembus ke dekat Taman Safari, pastinya akan kita kasih tambahan di harga yang seharusnya ya, nggak mungkin kita setega itu juga. Setelah kita putar balik, kita tuh masuk ke arah Ciawi dan si bapak joki ini naik motor entah lewat mana dan kita janjian di satu titik nanti. Nah, yang dibilang jangan masuk pintu tol Ciawi itu di sini nih. Jadi kita putar balik dalam tol ini, entah ini boleh atau tidak sebenarnya, agak ngeri-ngeri juga sebenarnya, takut ketilang. Dan kita ikuti terus jalan ini sampai keluar Ciawi. Seperti yang sudah diinstruksikan tadi, kemudian kita cari deh si bapak itu. Katanya kalau dia sudah melihat mobil kita, dia tuh akan melambaikan tangan dan kita suruh ikutin motor dia aja. Dan bener aja dong, dia tuh sudah melihat kita dari kejauhan dan sudah melambaikan tangannya, jadi kita tinggal ikutin aja. Ini permulaan jalanannya bisa dibilang cukup lebar. Dan kalau melewati alternatif ini tuh kita harus menyiapkan uang kecil untuk pungli karena punglinya lumayan banyak. Dan makin dalam jalanannya tuh makin mengerucut seperti ini. Jadi kita sempat pas-pasan juga dengan mobil. Kemudian di belakang mobil tuh pasti antriannya udah panjang banget sama motor dan ketemu mobil-mobil lainnya lagi. Kemudian kalau punya spion yang tidak elektrik seperti kami harus dilipat dulu ya spionnya kayak begini karena pasti mentok. Tapi si bapak joki ini masih tetap setia kok nungguin kita dan sedikit mengarahkan seperti motor-motor lainnya yang mengarahkan juga. Supaya demi kelancaran semua juga ya, kalau nggak dibantuin juga ya lumayan repot juga. Kirain kita itu udah paling dahsyat, ternyata kita sempat di posisi ini di depan. Dan gak sempat aku rekamin sampai full ya karena lumayan tegang keadaannya. Ini orang parkir di jalan sembarangan banget. Dan lebih banyak space ke kanan yang membuat makan jalan untuk kendaraan besar kayak kami gini. Jadi jalannya tuh kecil banget dan di depan tuh ada got. Dan kita nggak bisa maksain untuk ke kanan lagi karena di depannya itu ada got, nanti akan jeblos ya kalau dipaksain. Ya udah, akhirnya kita kena gores, tapi kita nggak dimarahin sih sama orang sekitar. Justru orang-orang di sini malah banyak yang membela kita dan kesel banget sama mobil yang parkir sembarangan ini. Katanya warga sekitar juga nggak kenal sama mobil ini, kemungkinan tamu yang sedang berkunjung tapi berkunjungnya entah di sebelah mana. Jadi warga pun gak ada yang bisa bantu untuk panggilin orangnya ada di mana. Akhirnya kita mundur sedikit untuk meluruskan posisi dan dibantuin sama orang-orang lainnya juga. Akhirnya selamatlah seperti ini, walau meninggalkan goresan. Oke, sekarang kita meneruskan perjalanan lagi. Dan aku tuh mau sharing juga nih mengenai lewat jalan tikus ini. Ternyata ada surprise lainnya loh, yaitu macam-macam jenis pungli. Jadi ada 2 macam jenis pungli.
Jenis pungli yang pertama yaitu orang yang sengaja lagi berdiri di pinggir jalan terus coba-coba menadahkan tangan berharap dikasih uang lewat dari kami. Contohnya kayak gini ya, kita tuh ngelihat dari kejauhan dia tuh lagi nongkrong di suatu pos sama teman-temannya, tapi karena lihat mobil mau lewat jadi iseng-iseng menadahkan tangan, jadi kayak iseng-iseng berhadiah gitu. Terus ada lagi yang lebih lucu, ini kakek-kakek juga nggak lagi ngapa-ngapain tapi cuman angkat tangan aja gitu, berharap seperti kita akan mengasih uang. Kemudian ada lagi ini yang lebih kocak ya, dari kejauhan tuh dia udah mulai maju-maju padahal sebelumnya kita lihat dia lagi beli bubur, nemenin istrinya beli bubur di situ, terus menadahkan tangannya dari jauh seolah-olah kita tuh akan bayar ke dia gitu, uang lewat. Kemudian kita memasuki terowongan yang agak pendek ya. Ini hati-hati untuk kendaraan yang tinggi banget. Kalau kendaraan kita H1 lumayan tinggi juga, tapi hati-hati tuh untuk yang membawa bagasi di atas ya. Itu kayaknya mentok deh. Dan di sini punglinya agak maksa, jadi kita sampai nukerin uang karena beneran nggak ada uang kecil sama sekali. Dan ini adalah tipe pungli yang kedua, yaitu seperti orang berangkat kerja beneran, bukan cuman asal berdiri di pinggir jalan aja. Jadi dia sudah menyiapkan box atau jaring untuk penyimpanan uangnya, dan tipenya kalau nggak dikasih tuh kita diberhentiin. Ini pungli keenam lagi nggak sengaja berdiri aja di samping portal, dan ya seperti tadi, coba-coba menadahkan tangan. Nah, ini pungli ketujuh, ini berkelompok ya. Kita coba untuk melewati pungli yang pertama. Jadi dia berkelompok, ada 2 step gini. Jadi kalau beneran kita mau bilang maaf, itu beneran di stop banget dong. Kita mau coba doang sebenarnya. Oh, ternyata beneran sampai di stop banget. Kayak merasa diintimidasi gak sih? Akhirnya kita melihat titik terang di ujung. Ternyata sudah jalan raya dan ada pungli terakhir yaitu pungli ke-8. Ternyata kita keluar di dekat Juice Gadok, dan itu jaraknya dari lampu merah hanya sekitar 1 hingga 2 km aja. Yang katanya tadi bapaknya bilang jaraknya sekitar 15 km. Oke, kita selesaikan dengan si bapak. Untung tadi sempat dinego ya sampai 80.000, kita nggak sempat bayar 200.000. Dan ternyata kita dibohongin, tidak ada satu jalur, tapi ini jalurnya bebas. Tadi tuh macet karena lampu merah aja. Oke Bapak, kita ikhlaskan, dan di situ kita langsung pakai Google Map dan diarahkan untuk turun, malahan bukan naik ya, karena kalau kita teruskan lewat Jalan Raya Puncak itu menuju Taman Safari masih perlu waktu 1,5 jam lagi. Tapi Google Map ini memberikan opsi untuk belok ke kanan, yaitu kita putar balik lagi, maksudnya ke arah bawah yang lebih cepat 37 menit, jadi cuma 1 jam aja. Ya udah, akhirnya kita putar balik, kita ke arah bawah lagi. Karena tadi kita sempat naik ya dari Juice itu ke arah atas sekitar 500 meter mungkin ya, atau sekitar 1 km. Akhirnya kita menuju bawah lagi, dan ini sebelah kanan Juice yang tadi tempat kita keluar ya. Masih terus turun ke bawah, ke dekat Pullman ya sebenarnya ya. Ini tuh dekat Starbucksnya Pullman. Kita belok kiri dekat Alfamart. Seperti ini ya, arahannya ada di sebelah kanan nih dari Google Map. Jadi kalau yang disarankan dengan Google Map ini jaraknya hanya 55 menit. Tapi kalau lewat jalur puncak raya itu tempuh waktunya 1,5 jam. Lumayan kan? Kemudian yang penasaran dengan jalur alternatif yang disarankan oleh Google ini kurang lebih seperti ini ya. Yang pasti perbedaannya hampir tidak ada pungli. Kemudian melewati sedikit kemacetan karena ada pasar dan angkot, tapi hanya di satu titik itu aja sih parahnya, selebihnya hampir tidak ada. Kemudian selain kemacetan, kita melewati beberapa jalan yang tanjakannya curam, kemudian langsung turunan curam, jadi siap-siap gigi 1. Dan ini sedikit membuat kita mual ya, karena turunan tanjakannya langsung berbelok-belok. Dan pada akhirnya kita ketemu dong sama penjual wortel. Wow, itu tandanya sudah tidak jauh lagi nih biasanya dari Taman Safari. Kita agak bergeser ke depan sedikit ya, karena mobil banyak yang mau lewat. Penjualnya anak-anak dan menawarkan di harga 30.000 untuk 8 ikat. Satu ikatnya itu sekitar 3-4 wortel. Lalu kita melanjutkan perjalanan, dan ternyata tembusnya itu di dekat pintu pesona alam. Wow, udah sampai ini. Karena ini sudah masuk jalurnya Taman Safari ya. Ada sedikit titik kemacetan di sini karena ini pertigaan, jalurnya bergantian. Kemudian kita belok kanan, dan pesona alam ini sebelah kiri ini. Oke, berarti sudah sampai di dekat Taman Safari. Kita bebas dari kemacetan 1,5 jam. Ini lebih cepat setengah jam, lumayan. Bisa dijadikan rekomendasi perjalanan kalian ya, kalau misalnya jalur raya puncaknya itu lagi macet total. Untuk mengenai harga dan syarat masuk ke Taman Safarinya, lanjut di video selanjutnya ya.
Terima kasih untuk kalian yang sudah pada nonton video ini tanpa skip dari awal. Jangan lupa tonton terus video dari channel Packing Koper, di subscribe and di share ya sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.